teman-teman yang udah pulang, ya sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita, kita tinggikan namanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
are deserve to receive all the glory, honor, and praises. We lift your name higher and higher, Jesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. How great is our God. Oh, you see how great is our God, and always sing how great is our God. How great, come on, sing together. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Oh, we see how great. Oh, we see how great is our God. Oh, we see how great. And oh, we see how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Kita masih di bulan Maret, Maturity and Ability. Kita mau belajar lagi tentang jalan Tuhan di bulan ini, tentang apa itu kedewasaan dan kemampuan, ability. Dan kemampuan itu ada banyak banget gitu. Salah satunya adalah kemampuan dalam menilai sesuatu. Kan kemarin gue pernah bilang, orang dewasa itu salah satu cirinya adalah dia bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apapun yang dia ucapkan, untuk apapun yang dia kerjakan. Nah, dia mampu bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar tentang kedewasaan dan kemampuan sebagai orang dewasa. Kita akan lihat dari firman Tuhan, Matius pasal 13 ayat 44.
sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kita kalau lihat banyak ajaran tentang hal kerajaan sorga yang disampaikan oleh Yesus, ada satu hal yang nggak tahu orang notice apa enggak ya. Yesus nggak pernah bilang, kerajaan sorga itu ada di sana, kerajaan sorga itu ada di situ, kerajaan sorga itu ada di gitu. Nggak pernah sih Yesus bilang hal kerajaan sorga itu seperti begini, 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 seperti begini, begini. Gitu. Yesus nggak pernah ngajarin ada di mana kerajaan sorga. Malahan dalam doa Bapa kami Yesus ajarin supaya kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di sorga. Seolah-olah kayak Yesus tuh kayak mau kasih tahu kalau Tuhan itu nggak pernah membuat manusia untuk ada di sorga. Seolah-olah seperti itu. Karena dari awal juga manusia diciptakan Tuhan di bumi gitu loh. Kalau emang tujuannya untuk di sorga, kenapa nggak ciptain di sorga? Ya, seolah-olah seperti itu ajarannya. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satu bentuk dari kerajaan sorga, hal dalam kerajaan sorga yang Yesus ajarkan. Yaitu gini. Selain bertanggung jawab, ciri orang yang dewasa adalah mampu menilai sesuatu dan bertindak dengan benar. Kita tahu banyak orang yang jago menilai orang lain, tapi dia nggak pernah bisa menilai dirinya sendiri. Dan ada juga orang yang jago menilai sesuatu, dia tahu begini, ini begitu gitu. Tapi dia nggak mau ambil langkah gitu, dia nggak mau ambil tindakan. Kalau Livi dulu pernah berapa kali cerita, dia kalau ngelihat kayak misalkan ada pengemis atau ada orang yang kelihatan susah atau apa, terus di hatinya dia tuh pengen, aduh gue pengen kasih sedekah gitu atau kasih sesuatu. Tapi kalau misalnya abis itu dia kayak, enggak lah, nggak usah lah. Nah dia itu bisa uring-uringan tuh seharian tuh. Gara-garanya dia kayak ada yang salah, gue kayak berdosa banget, kenapa gue nggak kasih, kayak gitu. Jadi dia pekanya udah nih, taatnya enggak, dan itu membuat dia uring-uringan. Dulu begitu dia, ada beberapa kali kayak gitu. Makanya belakangan dia kalau ngelihat sesuatu terus, gue pengen kasih sesuatu nih buat orang ini, udah nggak pakai mikir, dia kasih. Selama dia mampu dia kasih. Baru kemarin kejadian, lagi makan nasi padang, terus ada paket datang, terus abangnya bilang mau nungguin karena bukan cuma paket dia doang yang dikasih. Terus dia bilang, gue tergerak nih mau kasih nasi padang buat si abang kurir gitu. Ya udah langsung beli, kasih. Mungkin kalau dia kemarin dia nggak kasih, maksudnya dia nggak beliin, padahal mampu, mungkin dia bakal uring-uringan lagi nih sampai sekarang. Gila, yang nyesel yang kemarin yang gue nggak kasih, yang kayak gitu. Tapi nggak, karena udah mengalami banyak hal sebelum-sebelumnya, dan itu akhirnya ngedewasain. Ya kalau emang dia tergerak seperti itu, memang mungkin itu karunia yang udah Tuhan kasih. Karunia peka gitu ya. Urusan taat keputusan sendiri. Betul? Seandainya nih ada orang datang nih sama si Marwan nih, pengen jual iPhone-nya gitu. iPhone-nya kondisinya masih bagus, dia jual karena lagi BU. Terus diperiksa, wah gila, ini gue cuannya lumayan nih kalau gue jual. Terus lakunya cepet nih. Tapi kondisinya Marwan misalnya di tabungannya nggak ada gitu, nggak ada duitnya buat beli iPhone yang ini, butuh sekian belas juta mungkin buat beli, duitnya nggak ada. Sebagai seorang pedagang, apa yang harus dilakukan? Dia, ya menurut gue ya, kan gue bukan pedagang nih ya, gue kan pendeta ya, bukan pedagang ya. Tapi menurut gue, dia bakal minjem uang sama seseorang karena dia yakin dia bisa balikin dalam waktu cepat dan nggak pakai lama, tapi dia juga tetap dapat cuan gitu, dapat untung. Kenapa gitu? Ya itu keyakinannya dia, oh enggak, ini pasti cepet laku, dia pasti gini. Walaupun dia harus pinjam uang sama orang lain. Karena baliknya bakal cepet. Kayak gitu. Jadi ada perhitungannya gitu. Dia harus
melakukan sesuatu untuk membeli barang yang mana barang ini bakal dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan buat dia. Dalam perumpamaan yang barusan kita baca, ada orang yang sampai jual harta pribadinya untuk membeli sebuah ladang. Karena di ladang itu dia menemukan ada harta yang terpendam. Ada satu budaya di mana kalau ada harta terpendam di situ, lu nggak boleh ambil walaupun nggak ada yang tahu. Karena ladang itu bukan milik lu. Jadi gimana caranya biar harta itu bisa diambil sama orang pada waktu itu? Ya ladang itu harus jadi milik orang itu dulu. Caranya ya harus dibeli ladang itu. Tapi duitnya nggak ada. Akhirnya dia jual hartanya supaya dia bisa membeli ladang itu. Jadi kalau dia bisa membeli ladang itu, duitnya memang habis, tapi dia kembali jadi kaya karena ada harta yang terpendam di situ. Jadi punya dia gitu, jadi haknya dia. Keren ya, tradisi tahun zaman itu gitu. Sampai dipikirin baik-baik. Semua yang namanya harta itu pasti menguntungkan. Semua yang namanya harta. Sebut aja jenis-jenis harta. Kalau bentuknya uang bisa langsung dipakai untuk transaksi, jual beli. Tapi kalau bentuknya kayak emas atau gadget mahal gitu, atau barang mewah, itu bisa digadai atau dijual buat jadi uang. Semua harta itu menguntungkan. Semua harta. Ada sebuah ladang, namanya House of Messianic Encounter. Ketika gue berada di ladang ini, ternyata ada banyak harta terpendam di dalam sini. Dan harta terpendam itu ada nama-namanya. Ada yang namanya Marwan, ada yang namanya Jenny, ada yang namanya Neisha, ada yang namanya Novi. Ada harta yang masih mentah, namanya Hansel. Soalnya jarang nongol gitu ya, jarang dipoles. Ada juga harta terpendam yang udah sepaket. Namanya Yosira. Yosia, Cindy, Yora. Gitu. Termasuk ada harta terpendam yang udah dari dulu gue bawa kemana-mana. Namanya Livy. Kalau mau pakai kasta, ini harta terpendam senior ini si Livy nih. Dari dulu sama gue soalnya. Ketika melihat harta terpendam di ladang ini, gue memutuskan untuk menjual milik gue untuk bisa membeli ladang ini. Apa yang gue jual? Gue menjual kebebasan gue demi dapetin ladang ini. Dulu gue bebas mutusin mau ngapain gitu tiap hari. Tidur jam berapa kek, bangun jam berapa kek, minggu ini ke gereja A, minggu depan ke gereja B, atau minggu depannya lagi gue gak mau ke gereja. Bebas gue, bebas banget. Sekarang kalau udah hari Sabtu, lihat jam udah mepet nih ke jam 11 malam, gue tuh udah deg-degan. Udah deg-degan. Apalagi kalau gue tahu subuhnya tuh si Livy ada job. Di kepala tuh gue udah mikir gitu. Aduh, gue cukup tidur gak ya? Gue harus nyetir anterin si Livy. Ruangan ibadah udah siap belum? Materi khotbah udah final belum? Multimedia udah disiapin belum? Nanti mesti jemput anak-anak cewek lagi. Wah, gue hitung semua durasi dan sebagainya. Makanya gue bawel sama si Livy. Besok kemana aja, di mana aja alamatnya, udah bla bla bla. Jam berapa sampai jam berapa? Biasa gue gituin. Terus gue kalkulasi juga gitu sama jamnya si Livy ngejob. Selesai job jam berapa? Itu yang gue hitung. Karena gini, kalau gue tahu jam berapa dia kelar, itu akan menentukan untuk keputusan gue. Selesai si Livy ngejob, itu pulang ke rumah dulu, baru jemput anak-anak. Atau nggak pulang, langsung jemput anak-anak, langsung pulang bareng. Itu yang gue lakuin. Itu baru ngomong Sabtu. Belum Senin sampai Jumat. Ya Senin puji Tuhan lah. Senin itu udah hari liburnya para hamba Tuhan sejagat raya gitu. Jadi bisa agak tenang gitu. Itu hari tenangnya hamba Tuhan. Udah nggak sebebas dulu hidup gue. Banyak mikirnya sekarang. Si Livy kalau dapat job hari Minggu, gue mikirin rute-rutenya lewat mana aja, jam berapa gitu ya. Terus durasi perjalanan dari lokasi A ke lokasi B, terus selanjutnya. Buat nentuin apakah gue bakal tungguin si Livy sampai kelar job
terus pulang bareng, atau gue terpaksa ninggalin dia di sana karena ngejar jam. Dia akhirnya si Livi pulang naik taksi online gitu. Si Hansel pernah cerita karyawannya ada yang nggak masuk gara-gara beberapa hari demam. Gue mikirin tuh, kan lagi pandemi ya. Jadi kalau ada denger ada yang, demam, pilek gitu, langsung mikir COVID bukan gitu. Takutnya nularin ke Hanselnya gitu. Jadi, wah, lagi kondisi kayak gini beratnya di situ. Otak kita tuh kayak suka nggak suka diseret ke sana gitu loh. Buat mikirin, wah, COVID bukan nih, COVID bukan nih. Si Ciwik juga kalau lagi dijemput pakai mobil, udah dijemput sampai di tujuan, tiga-tigaan keluar dari sebelah kiri. Gue mikirin, perasaan mobil gua ada pintu kiri sama kanan. Ini kenapa keroyokan keluar ke kiri semua? Dikira angkot mobil gua keluar dari kiri. Dulu mah, kok besok gua bisa datang? Kok bisa jemput nggak? Dulu. Sekarang, kok besok aku bisa datang? Kok jemput jam berapa? Gitu, dipalak gua sekarang. Kenapa gua mau lakuin itu semua? Kenapa ketimbang gua memilih bebas untuk berbuat apapun, gue malah ngurusin ladang ini gitu. Ketimbang gue bebas ngapain, kenapa gue malah milih buat stres ngurusin ladang ini gitu. Karena gue ngelihat ada harta yang terpendam di sini. Harta terpendam itu kan butuh diperhatikan ya. Perlu digali, perlu diperiksa, perlu dijaga. Kalau udah keluar perlu dipoles. Berlian atau intan atau diamond gitu bahasa itunya. Ngomong-ngomong lucu ya lagunya Rihanna. Shine bright like a diamond gitu. Diamond mana bisa bercahaya? Diamond itu memantulkan cahaya gitu. Agak aneh liriknya ya. Oke, itu nggak penting. Kita ngomong tentang berlian, tentang diamond. Diamond itu ada usianya. Ada usia, maksudnya usia menentukan apakah berlian ini udah matang belum. Karena kalau berlian ini masih mentah, nggak laku, nggak berharga. Caranya gimana biar berlian itu bisa jadi matang, jadi berharga? Caranya adalah proses terjadinya berlian atau intan itu adalah dipres gitu, ditekan dengan tekanan yang sangat kencang gitu, yang pokoknya manusia nggak bisa lah pokoknya. Tapi hanya intan yang ketika ditekan dari bahan dasarnya, ditekan sampai bener-bener, waduh tekanannya udah tinggi banget dalam jumlah waktu yang lama, tapi selesai ditekan itu pas diangkat jadi berlian, jadi intan yang berharga yang kalian bisa beli 1 gram. Oh berapa duit tuh 1 gram ya? Diamond berapa yang? Waduh mahal dah pokoknya mahal dah. Kalau kalian pernah lihat cincin kawinnya si Livi tuh, wah, itu kan modelnya kan cincin, tapi ada diamond kecil-kecil, tapi diamond palsu itu. Nah, gue pernah lihat cincin yang sama, tapi pakai diamond asli. Cincin kita ini yang si Livi ini gue belinya paling berapa juta. Tapi yang diamond beneran, itu harganya bisa 14 juta. Beda gitu. Jadi yang berlian asli sama berlian yang KW, berlian KW itu paling berapa juta, tapi karena emasnya kan asli ya. Tapi kalau pakai berlian yang asli itu 14 juta, jauh banget gitu. Jauh banget. Nah, itu berlian ditekan, dipres gitu sampai jadi. Kalau kalian pernah ngerasa atau mungkin sampai sekarang kalian masih merasa hidup kalian tuh banyak tekanan, banyak pressure gitu, bener tertekan banget. Seolah-olah dunia ini lagi ngamuk gitu ngelawan kalian. Coba dipikirin. Mungkin karena kalian ini masih mentah atau kita ini masih mentah. Butuh tekanan yang bisa membuat kita jadi seseorang yang berharga. Hanya saja proses tekanan ini butuh waktu. Itu. Jadi ini kita harus bertahan, kita harus kuat. Makanya kita butuh komunitas. Ketika ada tekanan, ada masalah, kita ngomong, bukan simpen pribadi. Atau enggak ketika pengen cerita, bukannya nggak mau cerita. Ntar kalau bocor gimana? Ya susah. Lu berada dalam satu komunitas tapi curigaan, ya susah. Hidup lu akan begitu, terus curiga, terus. Dalam satu kondisi, komunitas ini komunitas yang sehat ya. Bukan komunitas gosip gitu ya. Tahu mutiara kan ya? Mutiara itu prosesnya tahu nggak? Prosesnya gini, kerang mutiara itu kan cuma cangkang, terus sama dalamnya daging gitu kan. Dia nggak punya tangan gitu. Jadi ketika ada kotoran masuk,
ke dalam cangkangnya dia, itu sebenarnya dia kotoran itu mengiritasi bagian dalam dari kerang itu dan melukai bagian kerang itu, dan karena nggak punya tangan nggak bisa kayak diusir-usir gitu kotoran, nggak bisa. Dia mengeluarkan satu zat untuk mengikat kotoran itu. Tapi nanti waktu jalan kan kebuka lagi, masuk lagi. Jadi dia terluka, kena iritasi, terus dia balut gitu. Dia lapisin lagi, dan itu terjadi berkali-kali. Kemasukan debu, kesakitan, diselesain. Terus kemasukan debu lagi, kesakitan, diselesain lagi. Terus kayak gitu. Sampai suatu hari, kotoran yang tadinya itu melukai dia menjadi sebuah mutiara yang indah. Lewat proses yang menyakitkan gitu, menyakitkan kerang. Tapi hasilnya jadi mutiara yang indah. Kita bisa belajar kalau ternyata hidup kita sering mengalami kesakitan, kesusahan, banyak tekanan. Jangan mundur dulu. Hadapi dulu. Itu artinya kita sedang dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang berharga dan berguna. Ketika kalian berdoa gitu ya, minta supaya dikasih kesabaran dalam menghadapi orang-orang, Tuhan kasih kesabaran nggak? Coba pikirin deh, ketika kalian berdoa nih, minta supaya Tuhan, jadikan saya pribadi yang sabar gitu, yang lebih sabar. Sebenarnya Tuhan itu memberi kesabaran itu, atau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita belajar jadi orang yang sabar. Sebenarnya yang Tuhan kasih yang mana? Karena nggak ada di Alkitab karunia kesabaran, itu nggak ada. Mungkin Tuhan kirimin orang-orang yang ngeselin gitu dalam hidup kita supaya kita bisa mengasah kemampuan bersabar kita. Gitu. Ya, kalau kalian berdoa minta kesabaran, dan sabar itu kan perlu ya. Ketika kita berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan, sebenarnya Tuhan kasih kekuatan apa enggak? Sebenarnya Tuhan kasih kekuatan atau kesempatan untuk kita jadi lebih kuat. Kalau kalian mau tangan kalian kuat nih, berotot segala macam, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus angkat beban. Angkat barbel, angkat dumbbell gitu. Pokoknya yang berat-berat gitu. Angkat aqua galon terisi, ya itu lama-lama jadi kuat tangan kalian. Kalau kalian mau betis kalian jadi kuat, kalian ngapain? Kardio. Lari, sepedaan gitu ya. Kalau kalian mau supaya punya mental yang kuat, apa yang harus kalian lakukan? Hadapi semua jawaban doa yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan izinkan masalah datang bertamu gitu. Tuhan izinkan masalah datang bertamu gitu. Tok-tok, paket, siap gitu. Ada masalah Tuhan izinkan datang bertamu dalam hidup kita. Hadapi masalah itu dengan berani. Dan kalian akan jadi kuat. Ketika gue bangun home ini, gue berdoa sama Tuhan. Supaya gue bisa jadi gembala yang baik gitu loh. Supaya bisa jadi lebih sabar, supaya bisa jadi lebih kuat, supaya bisa jadi lebih bijak. Dan Tuhan menjawab doa gue. Tuhan kirim kalian. Gitu. Jadi kalau kalian lihat gue ini sabar, itu karena kalian. Kalau kalian ngelihat gue ini bijak, itu karena kalian. Kalau kalian ngelihat gue kadang ngeselin dan rese, itu karena kalian. Kalian ini masalah dalam hidup gue. Masalah yang akhirnya mendewasakan gue. Tapi kalian juga harta gue. Firman Tuhan bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta gue di sini nih. Makanya kenapa hati gue di sini? Kenapa gue mau capek-capekan ngurusin ini semua? Gue serius gini sama ginian semua. Karena ini harta gue nih. Ada harta terpendam di ladang home ini. Nggak ada kalian, nggak ada home. Nggak ada kalian, gue nggak pernah bisa belajar jadi gembala yang baik. Nggak ada kalian, hidup gue terlalu sepi. Gue itu nggak suka yang sepi-sepi. Makanya sampai hari ini juga kalau gue tidur, gue kadang pakai earphone gitu, dengerin khotbah, dengerin lagu sampai ketiduran gitu. Nggak terlalu suka sama yang terlalu sepi gitu. Dan ingat ya, masalah itu bukan musuh. Masalah itu adalah sahabat. Masalah itu adalah teman yang membantu kita untuk berkembang dan jadi lebih kuat.
Masalah bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi untuk dihadapi. Walaupun cara menghadapi masalah adalah dengan cara lari. Kayak Yusuf. Itu cara menyelesaikan masalahnya, cara menghadapi masalahnya. Orang suka kasih kalimat motivasi tentang masalah. Kalimatnya yang suka dipakai tuh gini. Badai pasti berlalu. Gua bilang, ini orang yang ngomong kayak gini pasti belum pernah ke laut. Kalau kalian pernah ke laut, badai pasti datang lagi. Nggak mungkin badai berlalu. Numpang lewat aja, ntar datang lagi. Badai pasti datang lagi. Kalau kalian pernah naik kapal nih, tolong bertobat ya yang suka menyebut pesawat dengan kapal. Itu karena kapal itu yang di laut, yang di udara itu pesawat. Kalau dia bilang kapal terbang, berarti ada kapal laut dikasih sayap gitu. Jadi kapal terbang. Kalau kalian pernah naik kapal, yang namanya ombak, angin kencang, goncangan, itu hal yang normal di laut. Kita sebagai manusia, kalau ketemu masalah, itu normal. Seperti ombak selalu ada, masalah juga selalu ada. Jadi jangan berdoa supaya hidup kita itu nggak ada masalah, karena masalah selalu ada. Berdoalah supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan nggak pernah ninggalin kita dan kita nggak pernah ninggalin Tuhan. Yesus bilang sama murid-muridnya Taman Getsemani sebelum Yesus diserahkan. Yesus bilang ini, cobaan pasti datang. Tapi berdoalah supaya ketika cobaan itu datang, kalian jangan sampai jatuh dalam dosa. Itu yang Yesus ajarin. Jadi cobaan bukan sebuah dosa. Tapi cobaan bisa membuat orang untuk berbuat dosa. Makanya ketika cobaan itu datang, berdoalah. Kemudian hadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Karena kita ini adalah harta terpendamnya Tuhan. Dan harusnya Tuhan pun adalah harta terpendamnya kita. Yang oleh karena Dia, kita rela untuk melakukan banyak hal untuk Dia. Termasuk menjual milik kita untuk mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan pernah menjual miliknya untuk mendapatkan kita dengan cara menjelma jadi manusia sampai mati di kayu salib supaya kita bisa jadi kepunyaan Tuhan. Dalam Alkitab ditulis gini, Dia mengosongkan dirinya. Tuhan buang kemuliaannya, Tuhan buang kemegahannya, Tuhan buang keagungannya, dan jadi manusia yang terbatas dengan banyak hal. Buat apa? Bilang gini, buat gue. Tuhan ngelakuin itu buat kita gitu loh. Dia buang, dia jual, dia serahin itu semua supaya dia bisa jadi manusia, ngerangkul manusia, ngarahin jalan yang benar buat manusia, terus menebus manusia dari dosa supaya kita bisa jadi kepunyaannya Tuhan. 2 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung. 2 April. Kita mau memperingati kalau Tuhan yang kita sembah pernah melakukan hal yang paling gila yang enggak akan pernah dilakukan lagi. Sekali untuk selamanya. Kita harus ingetin diri kita nih. Kenapa kita harus memperingati Jumat Agung? Lebih daripada kita memperingati Natal. Kadang gue kalau lagi doa pribadi, suka kehabisan kata-kata gitu kalau lagi berdoa. Jadi gue diem aja waktu lagi doa. Berlutut, diem. Gue cuma ngomong, makasih Tuhan. Diulang-ulang tuh makasih Tuhan. Udah, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Apalagi Tuhan ngomong gini dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Gue cuma bisa diam. Di kepala gue tuh kayak ada pertempuran opini gitu. Gila. Tuhan nganggap gue segitunya. Serius Tuhan. Gue masih ada berbuat dosa loh. Gue masih ada berbuat kesalahan loh. Ya dalam pikiran gue Tuhan jawab gini, bodoh amat. Gue sayang sama lu. Kalau dibikin jadi bahasa gaul, dikit ya. Jadi bahasa gaul dikit. Kalimat Tuhan.
Mungkin dia ngomongnya gini, gua nggak peduli lu masih bikin dosa atau enggak sampai hari ini. Gua nggak peduli lu masih bangun, jatuh, bangun dalam dosa. Tuhan nggak peduli kalau kita masih kayak begitu. Mungkin Tuhan ngomong lagi, gua peduli karena setiap kali lu jatuh dalam dosa, lu langsung bertobat. Dan pertobatan lu itu real, pertobatan lu tuh nyata, lu benar-benar nyesel. Lu jatuh bukan karena hobi, lu jatuh bukan karena doyan, tapi lu jatuh ya waktu itu karena jatuh. Dan ketika jatuh lu bangun lagi, lu bertobat, lu cari Tuhan lagi. Makanya gue sayang sama lu. Mungkin begitu kalimat Tuhan. Daud yang dibilang orang berkenan di hati Tuhan aja melakukan dosa yang berat banget. Sampai bunuh orang. Tapi nggak pernah menghilangkan pendapat Tuhan tentang Daud. Orang yang berkenan di hatiku. Karena Daud ketika bertobat, wah benar-benar bertobat. Gue juga gara-gara tahu ayat ini, ketika gue bikin satu lagu, gue cuma bisa, gue sampai nangis-nangis ketika nulis lirik ini. Kau pandangku berharga, di matamu ku mulia, kau berikan nyawamu sebagai ganti nyawaku. Tak ada yang lain, hanya dalam namamu ku diselamatkan. Waktu bikin lirik ini, tuh gila. Gue mahal banget ya buat Tuhan. Gue mahal buat Tuhan. Jadi karena kita udah tahu nih kalau kita ini mahal di mata Tuhan, jangan hidup dengan murahan. Kalau udah marah, nggak peduli tindakan kita bakal nyakitin orang apa enggak. Kalau udah marah, udah emosi, lu nggak peduli Tuhan tersinggung apa enggak. Pokoknya lu melakukan sesuatu yang bisa memuaskan hati lu. No, itu murahan buat gua. Kalau emang kita memandang Tuhan, sebagai Raja, kita harus perhatiin hidup kita kayak gimana. Iya, kita juga masih bisa jatuh dalam dosa, tapi itu bukan jadi alasan untuk membiarkan kita dengan gampangnya melakukan dosa. Makanya gue nggak berani ngomong kayak, ini orang nggak pantas buat pelayanan. Ini orang mantar masuk neraka. Ini orang kurang diurapi. Siapa gue? Gue juga dulunya nggak pantas. Gue juga dulunya sampah gitu, dipungut sama Tuhan. Gue juga nggak layak bahkan buat berdiri sekarang ngomong kayak gini. Ngomong depan kalian soal Tuhan. Gue juga nggak layak gitu. Tapi gue dilayakkan sama Tuhan. Kenapa begitu? Karena gue ini harta terpendamnya Tuhan. Begitu juga kalian semua. Kalian itu hartanya Tuhan. Jangan mau dipendam terus. Keluarkan semua kemampuan dan talenta yang sudah Tuhan kasih untuk pekerjaan Tuhan. Harta itu nggak ada gunanya kalau dipendam terus. Harta baru berharga kalau dikeluarkan dari peti. Kalian mau tetap egois dan ngumpet terus dalam tanah? Padahal kalian berharga? Atau kalian mau dikeluarkan dari tanah, dikeluarkan dari peti yang nutupin kalian, dikeluarin sama Tuhan supaya jadi berguna? Itu keputusan kalian. Tapi kalau gue memilih untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dipakai sesuai kapasitas. Goalnya supaya nama Tuhan kedengeran sampai ke ujung bumi. Itu fungsi dari hartanya Tuhan. Kalian mau tetap dipendam atau kalian mau dikeluarkan? Itu keputusan kalian. God bless. Yuk kita berdoa.